Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan Tani di Fajar Daily. Kali ini kita akan kasih tips ya gimana kita beli kaplingan itu biar nggak ketipu bro. Karena banyak teman-teman yang beli kaplingan itu beberapa tahun sertifikatnya belum jadi. Kita ngasih tips aja buat Mas Bro semua yang lagi pengen cari kapling ya buat rumah atau buat investasi, biar nantinya nggak kecewa bro. Tips yang pertama Mas Bro, cek lokasi dulu ya, jangan sampai kita hanya dari brosur atau nyari online Mas Bro udah DP gitu ya. Oke, kita DP kalau udah lihat lokasinya dulu. Pertama harus cek lokasinya dulu. Serak nggak nih? Nah, jangka panjangnya gimana? Jalan juga dilihat ya. Nanti kedepannya kalau misalnya kita udah beli kapling, jalan cuma 2 meter. Nggak enak ya. Jalan 4-5 meter harusnya jalannya gitu. Biar nanti bisa papasan mobil enak ya. Oke, yang kedua ini yang penting yaitu cek sertifikatnya bro. Sertifikatnya gimana? SHM atau enggak gitu. Kita harus pastikan dulu sertifikatnya ya, dia bener punya atau enggak ya, jangan-jangan hanya letter atau apa belum jelas gitu, nanti bisa dibuat SHM atau enggak. Kita harus pastikan dulu SHM atau enggak. Terus yang ketiga ya, ini juga yang penting, kalau bisa itu beli kaplingan yang sertifikatnya itu udah kepisah bro ya. Jadi misalnya kaplingannya ada 20, sertifikatnya ada 20 gitu. Jangan sampai kaplingan 20, sertifikatnya cuma 1 ya, masih gabung gitu. Nah itu masih 50-50 juga Mas Bro berani beli atau enggak ya, karena nggak semua sertifikat itu bisa dipecah-pecah loh. Ini harus hati-hati. Terus yang keempat, tips yang keempat, udah lihat nih sertifikatnya udah oke misalnya Mas Bro DP ya, baru DP ya. Dan kalau misalnya sertifikat itu di nomor 3 tadi masih jadi 1 sertifikatnya, Mas Bro harus ngasih kepastian. Harus pasti bro. Oh, buat hitam di atas putih materai ya, ini wajib ya bagi Mas Bro ya. Jadi dalam waktu 12 bulan misalnya, atau waktu yang Mas Bro sepakati dengan developer, itu sertifikat saya harus sudah jadi. Kalau misalnya nggak jadi ya, uang DP dan uang misalnya angsuran tiap bulannya yang kita kasih itu dikembalikan 100%. Jadi udah 1 tahun Mas Bro minta nih sertifikatnya kayak gimana, walaupun nggak dikasih minimal diliatin ya, atau minimal fotokopinya lah dikasih gitu ya. Jadi diliatin, misalnya Mas Bro kredit ke orangnya langsung gitu, misalnya diangsur 5 tahun misalnya, jangan lewat bank ya, riba ya. Jadi lewat orangnya kan bisa kalau angsuran seperti itu. Nah, itu dalam waktu 5 tahun itu kan Mas Bro dapat sertifikatnya ya. Terus dari 1 tahun pertama itu Mas Bro sertifikatnya sudah jadi, walaupun masih dia tahan gitu. Itu harus sudah jadi ya. Jadi Mas Bro minimal lihat dulu. Nah, bikin surat hitam di atas putih. Kalau enggak Mas Bro, jadi kayak teman-teman kita ini, banyak banget yang udah 4 tahun, udah 5 tahun, bahkan ada yang udah 10 tahun sertifikat nggak jadi-jadi. Karena memang nggak semua tanah itu bisa dibikin sertifikat, dan nggak semua tanah itu bisa juga dipecah-pecahin gitu. Karena ada semacam kayak, nggak tahu, peraturan pemerintah. Jadi kalau misalnya mau lebih detail, jangan langsung percaya sama developer. Mas Bro bisa tanya ke badan pertanahan di tempat Mas Bro dulu sebelum Mas Bro beli kapling. Kalau misalnya dia masih bermasalah, sertifikatnya masih jadi 1 gitu. Kalau misalnya udah misa-misa mah, ya langsung deal aja gitu. Udah bisa kan gitu. Tapi kalau yang masih jadi 1, tanya dulu ini zona apa, zona pertanian, zona hijau atau zona kuning ya, zona bisa dibangun. Nah itu harus didetilin dulu, bisa nggak sih ini dipecah Pak gitu, tanya di badan pertanahan. Kalau misalnya oh bisa, baru deal gitu. Itu malah jauh lebih bagus ya, kita hati-hati ya, karena beli tanah itu, beli kapling itu mahal ya, mahal gitu. Jadi istilahnya bukan duit dikit kan gitu. Jangan sampai nanti kita udah misalnya ngansur 5 tahun, udah lunas, sertifikatnya nggak jadi, cuman tanda terima doang gitu, kwitansi gitu kan, nggak enak ya. Udah beli tanah nggak punya sertifikat kan, ngeri kan. Oke. Nah ini tips aja nih bagi Mas Bro yang lagi cari tanah, jangan tergiur dari harga murah doang. Biasanya teman-teman, oh itu murah, langsung cicilannya. Jadi orang datang itu survei, di sana itu yang ditanyain cuman harganya berapa, DB-nya berapa, terus angsuran per bulan berapa, itu doang. Jadi nggak didetilin masalah sertifikat. Ini banyak kan seperti itu ya, masalah persurat-suratannya gimana itu nggak didetilin. Yang didetilin cuma duitnya aja. Kalau kita sanggup, ambil gitu. Padahal ya, ini penting banget ya suratnya. Kita udah lunas nggak punya sertifikat kan, ya rasanya gimana gitu, aneh ya. Oke ya, lebih baik ya beli itu kaplingan yang memang udah dipisah-pisah ya.
udah dipisah-pisah. Jadi setiap coupling yang Mas Bro beli itu sertifikatnya udah sendiri, nanti tinggal balik nama. Masalah biaya balik nama Mas Bro bisa negosiasi dengan developernya gitu. Oke, dan ini tips lagi, walaupun tanah itu di zona kuning ya, zona bangun gitu, bisa dibangun. Biasanya tanah zona kuning itu tanah-tanah kering, tandus gitu ya, yang tegal gitu, yang istilahnya itu nggak bisa ditanami gitu, yang kering biasanya. Terus ada juga itu, dan zona hijau itu biasanya lahan-lahan sawah basah yang istilahnya itu zona pertanian. Dan biasanya kalau zona kuning nih santai bisa dibangun, belum tentu ya, belum tentu. Jadi zona kuning pun belum tentu bisa dibangun, zona kuning pun belum tentu bisa gampang dipecahin, karena sekarang mecah-mecahin tanah ya, tanah satu misalnya 1000 meter dipecah-pecahin misalnya jadi 8 atau jadi 12 gitu, itu susah loh bro sekarang, walaupun zonanya kuning, apalagi zona hijau ya, apalagi zona hijau. Zona hijau itu zona pertanian, itu lebih gila lagi susahnya ya, ngeringin dulu, habis ngeringin juga belum tentu bisa ngeringin juga, ribet banget ya. Lebih aman memang beli tanah yang memang udah sertifikatnya udah jadi satu-satu, udah satu coupling ya, satu sertifikat gitu, nanti tinggal balik nama gitu, itu mah lebih aman bro. Jangan sampai nanti Mas Bro itu kecewa gitu ya, udah DP terus udah janjian 5 tahun misalnya, per bulannya udah segini, udah bayar sampai 4 tahun sampai lunas, sertifikatnya belum ada. Itu ya, ada kejadian seperti itu kan, ngeri ya. Hati-hati, karena info yang sekarang itu mecah-mecahin tanah jadi kecil-kecil itu susah. Oke, mungkin sekian informasi dari kita. Mari kita mencerdaskan teman-teman semua ya, jangan sampai kita ditipu oleh developer bodong ya, maunya dia duitnya doang, habis lunas dia kabur gitu, nggak ngurusin sertifikat lagi ya. Jadi ada tuh di sini sertifikat ya, ngasih satu ya, tanahnya luas ribuan meter, tapi udah dibeli oleh orang-orang yang banyak gitu, dibagi-bagi, sertifikatnya cuma satu. Jadi orang-orang yang di situ nempatin udah pada bikin rumah, bangun rumah ya, pada dibangun lah pokoknya, itu cuman megang kwitansi doang. Iyalah, oke lah, itu memang bener di kelurahan ada catatannya, di tempat kita ada, di kelurahan ada, jadi nggak mungkin ada yang nuntut karena memang udah persetujuan dari kelurahan, udah tahu. Tapi yang jadi masalah adalah nanti kalau Mas mau jual, itu susah, nggak laku-laku, murah pun jarang orang mau beli, karena orang yang mau beli itu rata-rata pengen, mana sih sertifikatnya, kalau yang cuman kok kertas doang Mbak, gimana terus ini pasti orang jadi malas bro, jualnya susah nanti ya, kecuali kalau sampai mati mau ditempatin sendiri, no problem. Tapi kalau buat investasi, mabok ente bro, mabok ya. Nggak ada sertifikatnya, mabok. Buat investasi itu wajib kalau buat investasi itu beli tanah yang udah SHM atau minimal HGB. Terus kalau udah sertifikatnya HGB, Mas Bro harus urus SHM lewat notaris, langsung ditanya aja bisa nggak gitu di SHM-in gitu. Kalau misalnya nggak bisa ya cari tanah yang lain gitu aja bro ya. Jangan sampai nanti Mas Bro pusing mikirin sertifikat di kemudian hari yang nggak bisa diurus gitu. Mungkin sekian informasi dari kita ya. Kita akan tujuannya adalah mencerdaskan aja, atau memberi informasi tentang teman-teman yang lagi pengen cari kaplingan ya. Jangan tergiur harga murah doang. Sertifikat atau suratnya itu penting banget untuk diketahui. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Subscribe